Bukan begitu caranya. Kasihan anak saya nih, Pak. Gak usah takut, nak. Ya saya salah apa loh, Dan? Saya salah apa? Tak bersabuk salah kau. Loh, Dan. Jangan begitu, Dan. Gak pernah begitu. Kenapa? Apa? Ini kok kayak gini? Ngerampes kota. Hah? Salah saya apa? Kamu mau? Kok bisa? Bawa apa? Bawa sabu kamu ya? Hah? Bawa barang terlarang ya? Nuduh ya? Periksa. Turun. Berarti nunggu saya ya? Nunggu saya. Oke. Dicek. Ya turun, mana turun? Saya dituduh bawa sabu sama bapak ini. Kalau saya nggak bawa apa-apa, bapak berarti salah. Bukan masalah surat. Bapak udah nuduh saya bawa sabu. Bapak nuduh saya bawa sabu. Udah salah ini. Nih, Pak. Bukan saya melawan. Saya punya hak. Bapak menuduh saya bawa sabu. Ya. Hei, Pak. Pak, sabar, nak. Tengok, Pak. Awas, nak. Sabu kah ini? Ini sabu. Bapak menuduh saya bawa sabu. Sabu, periksa kalau ada sabu. Periksa, Pak. Periksa. Saya punya hak, Pak. Surat-surat kau mana? Saya punya hak, bukan masalah surat. Bapak udah menuduh saya bawa sabu. Bukan begitu caranya. Kasihan anak saya nih, Pak. Kalau ada bandar narkoba, yaitu polisi. Bandar judi, yaitu polisi. Ada semua polisi. Betul, ini Anda ini berhadapan dengan hal-hal yang menggoda. Tapi di sini dibutuhkan apa? Kejujuran, kemurnian seorang polisi sebagai penegak hukum. Tapi apapun dari semua itu negatif, rakyat masih memerlukan polisi. Saya yakin loh. Kalau Anda kan polisi se-Indonesia, mogok kerja sehari, apa jadi negeri ini? Perampokan di mana, pembunuhan di mana-mana. Jadi tetap rakyat itu tetap butuh polisi. Badan manusia. Makanya hukum itu tidak pernah kompromi. Sekalipun di zaman Nabi itu, Nabi pemutus hukum. Karena kalau hukum ini sudah nggak menjadi kendali, hancur semua kehidupan. Orang zalim bisa kuat, orang lemah bisa hancur. Belum lama kita dipertontonkan, dipermalukan oleh kejadian tuh kasus Sambo. Kenapa? Di situ ada kematian Joshua. Segitu murah nyawa orang kalau saya lihat. Sedikit yang bela. Sementara kalau orang kuat tuh banyak yang bela seperti Sambo. Ada yang ingin menghilangkan kameranya, macam-macam lah. Banyak pembantunya tuh ingin menghilangkan jejak itu. Tapi kalau orang miskin enggak. Yang sekarang terjadi tren itu perkataan tuh apa ya? Kayak statement lucu lah. Jadi kalau no viral no justice. Andai kan waktu itu kasus Sambo itu nggak viral, mungkin hilang, tertutup lah sudah. Saya pikir itu sudah selesai, bisa pelajaran. Ini keluar lagi isu keluar kasus Vina, saya sedih aja. Ini soal kasus sudah lama, 2016 apa, udah lama lah. Saya juga nggak tahu ini terangkat ada apa ada rasa apa, saya nggak tahu bisa terangkat. Sampai saya dulu mau ngangkat kasus itu, kenapa dulu juga kasus Sambo saya nggak angkat? Karena saya ingin tahu informasi kejelasan dulu. Karena dari dulu saya nggak pernah ketemu yang kejelasan. Ini bicara gini, ini gini. Itu pun juga kasus Vina. Nanti ini gini. Ada yang bilang sudah dipenjara sampai suruh minum kencing. Kok serem sadis negeri ini ya. Tapi saya nggak berani angkat. Karena itu belum tentu benar dan saya belum bisa membuktikan. Saya nggak berani bicara. Karena saya nggak mau berbicara sesuatu hal itu yang kebenarannya belum jelas. Tapi di sini saya bukan menuduh. Akhirnya sedih nih. Polisi jadi pesakitan lagi. Saya yakin polisi itu ada manfaatnya. Tapi kenapa kok jadi begini? Yang kena lagi orang kecil lagi. Tolonglah. Prasangka masyarakat ini terhadap polisi yang mulai luntur lagi. Terus sampai keluar apa ya, isu no viral no justice ini bagi saya ini nggak baik buat suatu negara. Nggak baik sekali, ini berbahaya, ini bisa menghilangkan kepercayaan. Karena polisi ini di sini apa? Anda ini bersaksi seperti Tuhan loh. Anda harus bertindak di atas keadilan. Karena ada hal orang yang dihukum dan ada orang yang dirugikan. Jangan sampai Anda ini bertindak sesuatu yang nggak benar, nanti maaf loh, orang salah malah dibela, orang benar malah dipenjarakan. Itu hukumnya berat nanti setelah kematian. Saya minta kepada masyarakat semua, kita harus percaya pada hukum. Kita harus yakin hukum kita bagus. Karena kalau masyarakat itu sudah nggak percaya kepada hukum, bahaya nih ke negara ini. Ada cerita tuh dari Ali bin Abi Thalib, seorang pemimpin yang disucikan Tuhan malah. Dia tahu itu baju dia yang hilang, dicuri orang, dijual di pasar. Itu baju saya.
Kata yang pengambil itu, oh enggak, ini punya saya mau jual. Loh, ini baju saya. Ah enggak. Terus kata Ali bin Abi Thalib, ayo kita ke peradilan aja. Bawalah ke pengadilan. Di peradilan ditanya oleh jaksa hakimnya, ya Ali, saya tahu ini baju kamu. Nggak mungkin kamu bohong. Oh, dia khalifah dan semua orang tahu disucikan. Tapi sekalipun dia seorang khalifah dan disucikan kepada Tuhan, dia harus punya alat bukti. Karena hukum negara itu harus ditegakkan, harus diterima. Nggak boleh dengan cara-cara, oh ini nanti Tuhan, nggak bisa. Nah, 2 alat bukti, ya Ali, ada apa enggak? Dia bilang alat buktinya 1, yang tahu anaknya. Sementara anak itu tidak bisa jadiin alat bukti. Sampai akhirnya apa? Nggak punya alat bukti Ali bin Abi Thalib. Demi menjaga marwah peradilan, dia harus tunduk kepada peradilan. Dia katakan apa? Serahkan kepada yang mengambil barang itu. Saya nggak punya alat bukti lagi bahwasanya itu barang saya, dan saya harus tunduk dengan aturan. Padahal dia seorang khalifah. Kalau nggak begitu apa? Kalau nggak, saya ini nggak menjaga marwah negeri ini, hukum. Kalau hukum negeri ini nggak terjadi kendali, berbahaya. Bisa diadu domba nih bangsa ini. Karena hukum itu kendali negeri ini tetap bersatu. Jadi emang terkadang saat udah begini, sensitif gini, akhirnya apa? Ada perkataan-perkataan yang sumbang atau tidak enak didengar. Akhirnya itu orang bisa terancam dipanggil ke polisi. Padahal semua itu kan mengutarakan itu karena sebagai rakyat. Ini semua ingin mendambakan negeri ini baik. Dan saya yakin juga Kapolri ingin negeri ini, polisi itu baik. Tapi tolonglah Pak, ini kok terkuaknya sudah lama. Yang saya sedih itu Pak, korbannya orang miskin, perempuan. Coba saya bayangkan kalau itu anak saya. Yang satu lagi Pak, yang saya bingung lagi Pak, anak polisi juga mati. Kok saya bingung anak polisi mati, kok kasusnya, maaf loh, sampai seperti yang dipersangkakan di peradilan tahun awal itu seperti ada kebohongan. Ini kasus Vina juga saya pikir sampai ada filmnya, jadi ditonton orang banyak. Ini kan harusnya mempermalukan negeri kita. Kapolri Listio Sigit Prabowo sangat sukses membawa institusi Polri menempati puncak sentimen negatif. Dalam Pilpres, Polri dicap sebagai parcok atau partai coklat. Terbaru kasus lagu bayar polisi Ben Sukatani, Polri babak belur dicaci dikecam dan dihabisi lantaran intimidasi Polda Jawa Tengah. Tiba-tiba Sukatani ditawari jadi duta Polri. Kapolri Listio Sigit betul-betul sangat sukses membawa institusi Polri menempati puncak sentimen negatif. Dicaci dikecam dan cap negatif lainnya untuk institusi kepolisian Indonesia. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga memberi manfaat. Salam dan doa kami untuk keluarga dalam perlindungan Allah, dalam dekap kasih sayang Rahman dan Rohim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.